Selamat siang, Sir James, selaku dosen pengajar mata kuliah Digital Creative Production. Pada kesempatan kali ini, saya bersama kelompok saya akan mempresentasikan bisnis kami, yaitu Ciambil Greek Donuts. Yang pertama, saya akan membahas mengenai data pengusaha. Yang pertama ada Dinda Gusti sebagai admin, Faradisa Zafira sebagai ingredient stock chef, saya sendiri Indi Gracia sebagai desain publikasi, Jennifer Merilian sebagai marketing, dan Muhammad Rafi sebagai marketing. Selanjutnya mengenai data perusahaan. Yang pertama, bisnis kami bernama Ciambil Greek Donuts, yang diambil dari nama Italia yang berarti donat. Usaha kami bertempat di Kota Bekasi dan Tangerang. Basis operasi kami yaitu menggunakan sosial media. Selanjutnya, bentuk usaha bisnis kami adalah perdagangan dengan pengembangan usaha mandiri kecil dan menengah. Dan yang terakhir, produk yang kami jual yaitu berupa makanan camilan Greek Donut. Selanjutnya, problem statement pada produk kami. Di Indonesia, bisnis F&B atau kuliner adalah salah satu bisnis yang paling banyak diminati dan menjanjikan. Di tengah pandemi ini, kami mengetahui bahwa dengan adanya peraturan PPKM yang mendorong agar semua kegiatan dilakukan dari rumah, banyak orang yang lebih sering menghabiskan waktunya di rumah. Salah satu masalah yang muncul adalah banyak orang ketika ingin memesan makanan secara online, tidak menemukan makanan yang unik dan menarik. Akhirnya salah satu dari anggota kami tidak sengaja melihat postingan dari salah satu influencer di Instagram yang mempromosikan suatu produk yang jarang ditemukan, yaitu camilan Greek Donut. Akhirnya kami mencari tahu dan akhirnya berinisiatif untuk menjual produk tersebut. Dengan adanya inovasi dan teknologi, kami melihat peluang untuk membangun usaha Greek Donut ini. Kami berharap bisnis Greek Donut yang kami buat dapat diterima di lidah masyarakat Indonesia. Selanjutnya, analisis SWOT pada produk kami. Untuk strength, kami menghadirkan donat yang berukuran lebih kecil sehingga lebih praktis untuk dikonsumsi, lalu harga dari produk kami yang terjangkau dan produk dapat diantar tanpa biaya tambahan. Lalu untuk weakness, karena keterbatasan sumber daya manusia dan tempat produksi, kami belum bisa menghadirkan produk secara massal dan menghambat jangkauan pendistribusian produk. Ketiga, opportunity, pasar penjualan donat masih didominasi oleh donat yang berukuran lebih besar. Produk ini dapat dinikmati oleh semua kalangan sehingga sasaran pasar menjadi lebih luas. Treatnya belum dapat melakukan pengiriman di luar Kota Bekasi dan Tangerang karena ketidakstabilan angka peminat yang dipengaruhi oleh tren dapat mempengaruhi juga penjualan produk. Selanjutnya ada objectives. Objectives itu tujuan-tujuan pembuatan dari konten kita. Yang pertama ada meningkatkan antusiasme dengan menampilkan sebuah konten yaitu video review. Yang kedua memberi informasi kepada pelanggan mengenai produk kami. Yang ketiga menyediakan konten tanya jawab seputar produk. Yang keempat memberikan wadah kritik dan saran secara terbuka untuk meningkatkan kualitas produk kami. Dan yang terakhir memberikan informasi fakta-fakta unik seputar produk kami. Selanjutnya ada target audience. Target audience yang pertama ada by demographic. By demographic sendiri kita masuk ke urban, yaitu perkotaan. Selanjutnya ada age, sekitar 15-30 tahun, living area Kota Bekasi dan Tangerang, education level lebih dari SMP, yaitu SMA maupun kuliah. Yang selanjutnya profession, pelajar, mahasiswa, karyawan, ibu rumah tangga, dan freelancer. Average income per month-nya adalah 3 juta per month. Dari sisi biopsychographics, yang pertama ada personality, yaitu sanguinis, orang yang beroptimis, aktif, dan juga bersosial. Yang kedua ada behavior atau hobi, a lover of good food, especially dessert. Yang ketiga, lifestyle atau buying power, yaitu orang yang gemar membeli makanan yang masih jarang dijual di sekitar mereka. Yang keempat, etnis atau culture, kita menjual produk kami kepada semua etnis. Dan yang terakhir, special needs, tidak ada. Berikut adalah timeline rencana bisnis Greek Donut kami. Kami memulainya di bulan November tahun 2021 dengan membuat sampel dan foto produk. Kemudian kami akan aktif di sosial media Instagram dan melakukan countdown sebelum open PO pertama kami. Kami akan melakukan delivery order di hari Minggu, dan di minggu selanjutnya kami akan memposting testimoni juga konten media sosial. Kami akan melakukan kegiatan tersebut secara rutin dalam kurun waktu 2 minggu sekali dan akan berlangsung sampai bulan Desember 2021. Selanjutnya, kami akan menggunakan brand logo lokal sebagai contoh. Brand logo lokal sendiri ini bermula ketika pemilik ingin makan
makan Greek Donuts, namun sulit ditemukan. Akhirnya mereka membuat sendiri Greek Donuts tersebut, dan ternyata hasilnya memuaskan. Pemilik melihat peluang di Indonesia, masih jarang yang menjual Greek Donuts. Mereka mentargetkan semua umur, terutama pencinta dessert Greek Donuts. Bagaimana cara mereka menyiapkan produk mereka adalah dengan menggoreng adonan di minyak panas, lalu meletakkannya di wadah, dan menambahkan topping. Mereka juga menyediakan layanan untuk topping disajikan secara terpisah. Produk mereka sendiri dijual di kisaran harga Rp24.000 sampai Rp40.000. Mereka melakukan promosi lewat media sosial Instagram. Mereka menghadirkan offline store yang estetik sehingga para customer bisa hunting foto sambil makan Greek Donuts yang enak. Oke, thank you Dinda. Saya akan ngebahas tentang expected output dari content plan yang telah Dinda jabarkan. Ada 3 variabel di sini outputnya, yaitu ada video content, still image, dan marketplace. Untuk video content sendiri, kami akan membuat video berdurasi 15 hingga 60 detik yang berisikan konten menarik seputar produk kami. Kemudian, video berupa testimoni dari pelanggan kami untuk meningkatkan kemungkinan untuk pembelian lebih. Kemudian ada still image, ada foto produk kami yang diedit semenarik mungkin untuk meningkatkan kepercayaan calon customer kami. Kemudian ada foto yang memberikan informasi mengenai potongan harga atau promo yang menarik sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian konten yang dapat memberikan interaksi yang tinggi dengan konsumen kami. Kemudian ada branding untuk marketplace, kami akan membuat foto produk dan SKU produk di Shopee agar meningkatkan kemungkinan pelanggan untuk belanja lebih banyak. Kemudian ada deskripsi varian rasa yang diberikan oleh kami agar customer tahu bisa membeli varian rasa apa saja yang kami sediakan. Kemudian untuk social media platform, boleh next. Oke, untuk media platform, tadi Dinda sebut Luko-Lokal hanya punya sosial media di Instagram, tapi kami hadir di 3 sosial media, di Instagram, kemudian ada di TikTok, kemudian juga ada di YouTube. Untuk sales distribution, kami menggunakan channel platform dari e-commerce Shopee. Oke, terima kasih, Sarjem. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Thank you. Selamat siang.